Baik, pertama saya Kosmansyah dari 123450105. Saya dari em, kelas EA Komputasi Kawan. Seperti yang ditugaskan, tugas deploy kontainer, di mana dibebaskan menggunakan tools AWS atau Google Cloud ataupun Docker Desktop. Dalam hal ini saya menggunakan Docker Desktop untuk mengaplikasikan membuat kontainer. Dari sini juga sudah saya siapkan PowerPoint sebagai penjelasan awal sebelum nantinya aplikasi dalam pembuatan kontainernya. Kontainer dan Docker Desktop di komputasi awal. Jadi sebelumnya mungkin dapat kita mulai pendahuluannya dengan definisi dari komputasi awan itu sendiri. Jadi berkenaan karena juga ini adalah mata kuliah komputasi awan. Komputasi awan adalah suatu model layanan teknologi informasi. Jadi tentu saja basisnya internet, di mana kita bisa melakukan komputasi, sumber daya komputasi secara bersama. Nah, aksesnya tapi dari internet, seperti contoh mungkin ketika kita melakukan komputasi, tapi kita punya sumber daya yang terbatas. Katakan saja mungkin kita punya device yang terbatas, memorinya dari desktop ini terbatas, CPU, kemudian prosesornya tentu saja terbatas. Nah, itu difasilitasi oleh komputasi awan. Banyak sekali platform yang memungkinkan kita melakukan komputasi awan, cloud computing. Tentu saja menggunakan internet, dan karena untuk pemeliharaan servernya, mungkin pemeliharaan atau penggajian karyawan dan sebagainya oleh platform yang menyediakan layanan tersebut, tentu saja ini layanan yang gratis dan kita akan dikenakan biaya sebesar yang ditentukan dari sepakatnya tentunya ketika kita mau melakukan cloud computing. Sehingga juga tadi saya mengapa menggunakan Docker Desktop untuk membuat kontainer, karena pada layanan seperti GCP, Google Cloud Platform, AWS, saya kesulitan dan ataupun menggunakan fitur gratisnya, tetap untuk registernya sangat sulit. Jadi saya alternatifkan dengan menggunakan Docker Desktop. Nah, akselerasi digitalisasi, seperti yang kita ketahui, kita hidup di era AI, artificial intelligence, kemudian big data, dan IoT. Itu memungkinkan bagaimana data itu skalabilitas dan fleksibilitasnya sangat tinggi, dan untuk compute banyak data yang besar itu sangat sulit dengan sumber daya terbatas. Nah, disinilah komputasi awan menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian pengurangan biaya infrastruktur, ataupun ketika kita ingin membuat suatu server ataupun membuat suatu PC yang prosesornya mumpuni sekali, ataupun server yang bisa memuat banyak data kita, tapi tentu saja untuk maintenance atau pemeliharaannya. Kemudian di komputasi awan kita ada beberapa fitur utama, di antara on-demand self-service. Ya, tentu saja seperti namanya, pengguna bisa mengakses layanan komputasi kapan saja dengan dari dirinya. Kemudian broad access, layanan tersedia melalui internet dan dapat diakses dari berbagai perangkat seperti PC, mobile, telepon. Kemudian research polling dan stabilitas seperti dikonsolidasikan untuk melayani banyak pelanggan secara dinamis dan sesuai permintaan. Di cloud computing juga kita belajar mengenai infrastructure as a service (IaaS). Itu menyediakan infrastruktur TI dasar seperti namanya infrastruktur, ada server, penyimpanan dan jaringan layanan. Kemudian platform as a service (PaaS), itu menyediakan platform lengkap termasuk OS, middleware, dan untuk aplikasi. Kemudian software as a service (SaaS), layanan aplikasi lengkap siap pakai.
yang saya pakai yang diakses melalui internet seperti email atau IRP. Ini tiga layanan utama yang ada dari komputasi awan. Kemudian kita kalau sudah belajar penggelapan dari komputasi awan, kemudian kita di sini tugasnya untuk membuat suatu kontainer dalam komputasi awan. Jadi apa itu kontainer? Kontainer itu seperti kontainer yang terlampir di gambar. Bagaimana kita mengemas barang-barang kalaupun melakukan ekspor impor, sama halnya dengan kontainer di komputasi awan. Jadi kita mengemas suatu aplikasi, bisa saja aplikasi itu berjalan di kita dan di device orang lain. Ketika kita berikan itu bisa saja error ataupun karena OS yang berbeda, kita Windows, mereka menggunakan Linux ataupun macOS dan sebagainya. Nah, itu kontainer itu akan mengemas aplikasi-aplikasi yang kita buat. Apa perbedaannya dengan virtual machine? Kita sebelumnya sudah belajar tentang virtual machine, kemudian mengaplikasikannya. Virtual machine itu kita membagi mesin kita ke dalam beberapa mesin virtual. Tentu saja prosesor penyimpanan kita batasi dan itu bisa run di mesin kita di device kita. Bedanya dengan kayak kontainer. Kontainer itu kita hanya mengemas aplikasinya. Jadi di sini ada arsitektur kontainer, menggunakan space, C groups, dan union atas untuk isolasi, pembatasan sumber daya penyimpan lapisan. Manfaat dan tantangan menggunakan kontainer itu efisiensi, skalabilitas, dan keamanan. Efisiensi sumber daya, kontainer itu menggunakan kerangka bersama mengurangi otak dengan PR. Stabilitas dan portabilitas, kita tidak berjalan di berbagai lingkungan tanpa perubahan konfigurasi. Tantangan keamanannya adalah isolasi karena bersama meningkatkan risiko sebenarnya jika tidak kembali. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa dalam hal ini saya membuat kontainer dengan Docker. Dalam hal ini, mengapa saya menggunakan Docker? Tadi sudah saya jelaskan. Mengapa Docker cocok untuk workload tanpa sesuai arsitektural antara kontainer dan lingkungan awan. Dengan efisien, Docker berbasis kontainer tanpa overhead sistem operasi terpisah, cocok untuk skalabilitas cloud, portabilitas lintas platform. Aplikasi dan kontainer dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan cloud dan lokal. Kemudian integrasi otomatisasi dan DevOps. Docker mendukung CI atau CD, pipeline, infrastructure as a code, dan auto scaling dalam cloud. Ekosistem dalam kontainer, Docker dan Kubernetes, platform orkestrasi di dalam kontainer. Mungkin singkat saja, tadi saya mencari referensi, mengetahui dan pelajari apa itu Docker dan Kubernetes serta perbedaannya. Kalau Docker tadi sudah kita jelaskan, itu untuk membuat kontainer. Kubernetes ini bagaimana pengelolaan orkestrasi dari kontainer. Jadi kita punya banyak kontainer yang sudah kita bangun dengan Docker. Bagaimana kita mengelola kontainer-kontainer itu dengan Kubernetes. Nah, ini ada Docker arsitektur. Kita berjalan di sisi klien. Ini ada Docker build tentu saja untuk membangun dan pool untuk menarik kemudian untuk menjalankan si kontainernya. Nah, ini kalau di Docker Pulse, ini untuk mengatur si kontainer dan image. Kontainer saya sudah jelaskan. Image itu kalau kita mau membangun kontainer, kita membutuhkan image, dan image ini dapat dari registry yang mungkin adalah data hub. Data hub itu cukup banyak. Jadi image kontainer registry, kontainernya saya sudah jelaskan. Ini instalasi dan setup Docker desktop dimulai dari unduh, kemudian instalasi menarik image dari Docker dengan pool. Dan kita belajar tentang pool juga dengan run. Nah, ini tadi sampai kalau untuk tugas ini saya sampai menjalankan kontainer saya dan ini sudah cukup lanjut ya. Baik, selanjutnya saya sudah mendownload Docker desktop dan hal ini dari laman resmi. Di sini bisa download Docker desktop dan kemudian disesuaikan dengan OS dari device masing-masing. Dan hal ini saya menggunakan
Microsoft dan sudah saya berhasil install dan berhasil sampai ke halaman ini. Saya juga sudah ada image di sini. Saya sudah mendownload Mongo dan Minx di sini. Kemudian saya mau mengemas dan membuat kontainer dari saya mau membuat semacam halaman pribadi saja, isinya cukup sederhana, nama, kemudian banyak penjelasan singkatnya. Dan di sini ada di dalam file ini Docker second, di sini ada index.html, di sini isinya ada CSS dan JavaScript juga. Di sini Docker file isinya ini template karena saya menggunakan Nginx, kemudian expose-nya 80 ya, nanti dia akan berjalan di localhost 80. Selanjutnya kalau secara teknisnya di Docker Desktop saya kesulitan untuk mengaplikasikannya, dan di sini saya solusikan dengan membuat ini masih jalan, kita stop saja dulu. Di terminal ini kita maximize. Sebelumnya sudah saya coba-coba. Oke, mungkin kita ini sudah berhasil dijalankan saja. Di sini saya masuk ke directory di mana folder itu disimpan aplikasi-aplikasinya. Di situ tadi ada HTML dan Docker file. Kemudian dia akan run, kemudian berhasil di sini. Kalau kita bisa lihat juga di Docker Desktop, ini ada banyak, tapi tadi ini yang saya ingin buat adalah ini. Nah, kemudian ini saya ini dibuild. Kalau sudah ini langsung di run. Ini dibuild dulu, kemudian setelah build di run, ini sudah jalan. Dari image ini kita bisa ke menu kontainer, tadi sudah jalan ini. Tapi saya pause, kemudian bisa kita jalankan lagi. Nah, di sini kita 8080 ini akan muncul di localhost 8080. Sudah saya cek juga sebelumnya, dan seperti yang tertampil seperti ya, ini muncul. Tapi apa yang terjadi kalau misal kita pause ini, kemudian kita run program lagi? Nah, maka dia akan error. Tapi kalau ini berjalan, kita jalankan kembali, maka aplikasi kita akan terbungkus dan bisa kita lihat dan bisa tertampil. Di sini semacam landing page profile saya dan ketertarikan. Jadi dari HTML tadi isinya ada CSS dan JS berhasil terbungkus oleh kontainer menggunakan Docker Desktop. Image-nya menggunakan tadi, kemudian kontainernya berhasil jalan, dan ketika dihentikan maka localhost 8080 maka setnya tidak terlihat, setnya tidak tertampil, tidak bisa dicari, tidak tertampil, tidak berhasil ditemukan. Jadi dari ini berhasil bagaimana Docker Desktop berhasil membuat kontainer dan membungkus aplikasi-aplikasi yang ingin kita jalankan dan mengemas.
Kemudian ketika ownernya di stop, maka di localhost juga site-nya tidak bisa ditemukan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.